Penyakit antraknos atau yang biasa disebut dengan penyakit patek pada tanaman cabai atau yang bisa kita lihat yaitu busuk buah seringkali menyebabkan petani itu gagal panen karena paling terlihat itu ketika kita memasuki di fase generatif atau masa pembuahan itu buahnya busuk teman-teman ya. Dan di dalam video ini bersama saya Ali akan membahas tentang 5 cara untuk mengatasi penyakit patek atau antraknos pada tanaman cabai. Dan teman-teman silahkan ditonton terus video ini sampai selesai. Untuk Anda yang baru bergabung silahkan tinggalkan komentar sebagai tanda persahabatan kita. Penyakit antraknos atau busuk buah ini disebabkan oleh adanya cendawan patogen atau jamur patogen yang bernama Colletotrichum. Cendawan ini biasanya akan berkembang di kelembapan tanah yang relatif tinggi. Makanya biasanya di tanaman cabai itu dibuatkan drainase sehingga kelembapan tanah akan berkurang. Sedangkan cara untuk mengatasinya yang pertama adalah pembersihan gulma. Jadi lahan kita itu harus selalu bersih dari gulma atau rumput yang bertumbuhan di sekitar batangnya. Terutama nih untuk teman-teman yang menanam cabai tanpa menggunakan mulsa. Dan untuk yang sudah menggunakan mulsa, maka gulmanya sudah agak berkurang teman-teman ya. Tapi untuk yang tidak menggunakan mulsa, maka biasanya pada tanaman cabai itu banyak sekali rumput atau gulma liar yang tumbuh di sekitaran batangnya. Karena pada media tanam cabai biasanya dibuat sesubur mungkin, makanya gulma juga akan mengikuti. Apalagi untuk teman-teman yang menggunakan pupuk kandang yang tidak difermentasi. Nah, di situ akan memicu tumbuhnya gulma apabila pupuk kandang yang kita gunakan itu tidak difermentasi. Karena proses daripada pencernaan hewan itu tidak bisa mematikan biji-bijian gulma yang telah termakan oleh hewan tersebut. Makanya ketika pupuk kandang tersebut kita gunakan, biji-biji gulma yang telah dimakan oleh hewan itu akan tumbuh kembali di dalam lahan apabila pupuk kandang tersebut kita gunakan. Terutama rumput yang bentuknya seperti ini. Rumput ini biasanya akan sangat berpotensi terhadap virus Gemini. Dan virus Gemini ini bisa menular terhadap tanaman cabai kita. Dan ini juga sangat sulit sekali untuk dikendalikan ketika tanaman kita sudah terserang virus Gemini. Sehingga hampir keseluruhan daripada tanaman cabai kita itu terserang penyakit Gemini semua atau bule. Baik, itu tadi yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah perempelan batang pada tanaman cabai. Perempelan ini biasanya dilakukan terhadap tanaman cabai ketika sudah hampir memasuki fase generatif atau di akhir fase vegetatif. Biasanya tanaman cabai akan mengeluarkan banyak cabang dan cabang ini harus kita kurangi agar sirkulasi udara yang masuk ini bisa merata ke seluruh tanaman cabai kita sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman cabai kita dengan baik. Makanya ini batangnya harus kita kurangi atau kita rempel teman-teman ya. Yang ketiga yaitu pengaturan drainase yang baik. Pengaturan drainase ini biasanya dibuat untuk mengurangi atau meminimalisir tingkat kelembapan tanah. Biasanya tanah yang lembab ini akan memicu tumbuhnya jamur, sehingga jamur tersebut apabila menyerang ke perakaran tanaman maka juga akan menyebabkan seperti halnya layu fusarium, penyakit busuk buah dan yang lainnya. Dan untuk tanaman yang sudah terlanjur terserang oleh jamur akar, maka ini akan lebih sulit untuk dikendalikan lagi. Karena hama yang kita tangani ini adalah bukan hama yang terlihat oleh mata, namun hama dari dalam tanah. Yang keempat ini adalah pemupukan yang teratur dan juga berimbang. Pemupukan yang teratur ini biasanya para petani itu menentukan interval pemupukannya. Dan setiap petani itu tidak sama. Ada yang melakukan sebanyak 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, atau bahkan 10 hari sekali. Jadi pemupukan yang kita lakukan itu jangan asal-asal kita mupuk teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah membuat interval sesuai jadwal pemupukan kita, ya lakukanlah seperti jadwal yang sudah kita buat. Jadi kita itu tidak boleh memberikan pemupukan secara ngawur atau tidak teratur. Misalkan hari ini kita lakukan pemupukan, kemudian 5 hari lagi kita pupuk lagi, kemudian 10 hari lagi setelahnya baru kita pupuk lagi. Nah, itu namanya bukan pemupukan yang teratur. Dan berimbang. Nah, berimbang ini juga akan menjadi jawaban untuk teman-teman yang seringkali menanyakan kalau kita sudah memakai pupuk NASA,
apakah kita tidak perlu lagi menggunakan pukim atau pupuk kimia? Nah, ini nanti kita akan temukan jawabannya di sini ya. Di sini dikatakan berimbang. Jadi berimbang itu adalah sesuai dengan kebutuhan unsur hara makro dan mikro tanamannya. Kebutuhan makro tanaman yaitu NPK. Jadi NPK ini adalah kebutuhan makro atau kebutuhan pokok tanaman, atau kalau kita ibaratkan sebagai manusia ini adalah sumber karbohidrat, dan sumber karbohidratnya manusia ini adalah nasi. Begitu juga dengan tanaman, maka dia juga membutuhkan sumber karbohidrat yaitu NPK. Ini kebutuhan pokok. Sedangkan kebutuhan pengimbangnya yaitu kebutuhan mikro atau unsur mikro, dan pupuk mikro ini adalah yang seringkali kita gunakan yaitu pupuk organik. Jadi pupuk organik yang kita gunakan ini adalah unsur mikro atau kebutuhan mikro tanaman. Walaupun di dalam pupuk organik NASA ini sebenarnya sudah ada kandungan makronya atau unsur makronya, tapi persentasenya sangat sedikit sekali. Maka kita juga masih perlu untuk menggunakan pupuk makro atau pupuk NPK. Dan untuk teman-teman yang sering kali menanyakan, kalau kita itu sudah memakai pupuk NASA, apakah tidak perlu lagi menggunakan pupuk kimia? Jadi ini jawabannya. Jawabannya adalah tergantung dengan situasi dan kondisi tanaman Anda. Ketika pertumbuhannya sudah bagus dan sudah maksimal, maka ya kita tidak perlu lagi untuk menggunakan pupuk yang lain. Namun kalau percepatan pertumbuhannya itu masih kurang, berarti ya kita perlu menambahkan yang namanya pupuk NPK. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir ini adalah memanfaatkan musuh alaminya. Kalau tadi di awal video saya sebutkan penyebab daripada penyakit patek atau antraknos itu disebabkan oleh cendawan patogen yang bernama Coletotrichum, berarti musuh alaminya yaitu bakteri. Sebenarnya di dalam tanah kita itu sudah tersediakan pengendali hama alami. Namun karena seiring waktu dengan kita menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida kimia akan membuat pengendali hama alami yang ada di dalam tanah itu semakin menipis atau bahkan punah. Dan ketika pengendali hama alami itu sudah punah, maka tidak ada lagi yang mengendalikan penyakit atau hama yang menyerang pada tanaman kita. Makanya sekarang itu kebanyakan tanaman rentan sekali terhadap serangan hama penyakit, terutama pada tanaman cabai. Itu disebabkan oleh pengendali hama alami yang tersedia di dalam tanah itu semakin menipis atau bahkan sudah punah. Makanya kita perlu menggunakan pengendali hama buatan. Dan Clio ini adalah pengendali hama yang bersifat untuk melawan patogen penyebab hama penyakit. Dan Clio ini juga akan terus hidup dan berkembang biak di alam selama belum terkena pestisida kimia. Penggunaan Clio ini sangat dianjurkan untuk dipakai di awal tanam. Setelah kita lakukan pemupukan dasar dan sebelum kita tutup dengan menggunakan mulsa, maka ada baiknya kita kocor dulu media tanamnya, atau bisa diaplikasikan dengan penggunaan pupuk kandang. Jadi penggunaan Clio ini diaplikasikan dengan Super NASA atau POC NASA dan Harmonic teman-teman ya. Atau bisa juga diaplikasikan dengan pupuk kandang. Dan kalau kita itu tidak memberikannya di awal tanam, maka kebutuhan Clio yang akan kita gunakan ini akan lebih banyak lagi. Nah tentunya ini akan menambah biaya untuk perawatan tanaman Anda. Kalau saya ini biasanya memilih menggunakan di awal tanam karena penggunaannya ini lebih sedikit dan juga lebih mudah daripada kita itu mengobati untuk tanaman yang sudah terserang hama penyakit. Nah teman-teman, jadi itu tadi adalah 5 cara untuk mengatasi hama patek atau antraknos pada tanaman cabai. Yang pertama adalah pembersihan gulma, yang kedua adalah perempelan batang, yang ketiga adalah pembuatan drainase yang baik, yang keempat adalah pemupukan yang teratur dan juga berimbang, sedangkan yang kelima atau yang terakhir ini adalah menggunakan musuh alaminya. Dan teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share agar yang lain juga tahu dengan apa yang kita ketahui. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mau berbagi kepada sesama. Sampai jumpa lagi di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat beragrokompleks.